Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang analisis implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Merupakan modul 2.1 A5 ruang kolaborasi bersama kami kelompok 3. Perkenalkan anggota kelompok 3 yaitu Bapak Nono Pujiono, CGP dari SMP Negeri 16 Kota Bengkulu, ada Ibu Rismarini, CGP dari SMP Negeri 1 Kepahyang, ada Ibu Susmiasi, CGP dari SMP Negeri 2 Ujan Mas, dan saya sendiri, Dia Anggraini, CGP dari SMP Negeri 5 Kota Bengkulu. Tidak lupa ada juga Bapak Tri Haryono selaku fasilitator di CGP Angkatan 8. Lalu ada Ibu Musfirawati sebagai pengajar praktik yang selalu membersamai kami. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu pertama, CGP dapat melakukan refleksi kolaboratif untuk menganalisis implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Kami kelompok 3 yang SMP mendapat kasus ketiga. Pak Dudidam, seorang guru SMP, ingin mengajarkan murid-muridnya materi tentang iklan. Tujuan pembelajarannya adalah murid-murid dapat menangkap makna secara konseptual terkait fungsi sosial, struktur tes, dan unsur kebahasaan dari iklan tentang produk dan jasa. Kemudian, Pak Dudidam membuat skenario pembelajaran sebagai berikut. Berikut adalah skenario pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Dudidam. Yang pertama, dilakukan diskusi seluruh kelas di mana Pak Dudidam mengajukan pertanyaan pemandu tentang materi-materi yang ingin dibahas. Kemudian dilakukan langkah kedua, yaitu kerja individu, pasangan, dan kelompok kecil. Di sini Pak Dudidam melakukan teknik tulis berbagi. Intinya, Pak Dudidam menyuruh murid untuk menuliskan apa yang dia ketahui tentang suatu topik dan berbagi dengan temannya, yang dimulai dengan teman pasangannya, lalu teman di dalam kelompok kecil. Langkah ketiga yang dilakukan Pak Dudidam adalah bekerja di kelompok kecil. Di sini Pak Dudidam melakukan brainstorming dan membuat grafik T-chart, di mana Pak Dudidam ingin lebih mengeksplor pemahaman murid tentang materi tersebut. Di langkah keempat, Pak Dudidam bekerja dalam kelompok yang lebih besar. Di sini, Pak Dudidam melakukan diskusi untuk lebih memperluas pemahaman konsep dari materi yang ingin diberi. Lalu, dari kegiatan tersebut, Pak Dudidam melakukan tugas individu, di mana tugasnya disesuaikan dengan kemampuan murid. Lalu, Pak Dudidam melakukan langkah yang keenam, penetapan skenario tugas, di mana kembali tugasnya ini berjenjang sesuai dengan pengetahuan dan pemahaman konsep dari murid-murid. Yang terakhir, Pak Dudidam melakukan langkah ketujuh, memilih lokasi kelas yang mendukung cara belajar siswa yang baik. Artinya guru memberikan kebebasan murid untuk memilih tempat yang dirasanya nyaman. Dari skenario pembelajaran yang tadi telah, apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Maka jawaban dari kelompok kami yaitu ada 3 jenis kebutuhan yang ingin dipenuhi. Yang pertama, kesiapan belajar atau readiness murid. Yang kedua, minat murid, dan yang ketiga, profil belajar. Bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? Untuk menentukan kesiapan belajar atau readiness murid, maka guru menentukan beberapa langkah, yaitu pertama, guru melakukan diskusi kelas. Di sini guru memberikan pertanyaan pemandu tentang materi yang akan dipelajari. Yang kedua, ada aktivitas kerja individu, pasangan, kelompok kecil, di mana guru mengajak siswa melakukan kegiatan tulis berbagi. Yang ketiga, guru meminta siswa untuk dengan memberikan pertanyaan pemandu ini mengisi grafik T-chart dan brainstorming. Lalu ada langkah keempat,
Di kelompok besar, guru memperluas pemahaman konsep. Dari aktivitas tersebut, guru ingin mendapatkan informasi tentang kesiapan awal peserta didik dari materi yang akan dipelajari dan mengetahui tingkat kesulitan dari bahan ajar sebagai panduan dalam memetakan kemampuan murid yang tertuang dalam pemberian tugas individu berjenjang yang sesuai dengan pengetahuan dan pemahaman konsep murid masing-masing. Jika dilihat dari minat murid, maka dapat dilihat guru tersebut untuk menentukan kebutuhan minat murid dengan meminta siswa memilih 5 iklan yang disukai yang terlihat dari aktivitas bagian 2 kerja individu. Dengan cara tersebut, guru memberikan kebebasan murid untuk memilih topik yang disukai sesuai minat murid masing-masing. Dan dari profil belajar murid dapat diketahui bahwa guru mendorong murid untuk memilih lokasi di kelas yang mendukung cara belajar mereka yang baik sesuai dengan aktivitas ketujuh. Di sini terlihat bahwa guru memahami berbagai macam profil belajar murid yang berbeda-beda, sehingga guru memberi kebebasan kepada murid untuk mencari lokasi belajar yang dianggapnya nyaman. Adapun strategi yang digunakan ada 2. Yang pertama, strategi diferensiasi konten, di mana dapat dilihat dari aktivitas ketiga, yaitu guru melakukan diskusi kelompok, meminta siswa menulis kelebihan dan kekurangan dari jenis iklan dari radio, TV, internet, cetak, dan billboard. Artinya apa? Di sini guru sudah memakai strategi konten yang berbeda-beda. Lalu di aktivitas kelima dapat dilihat guru menggunakan strategi diferensiasi produk. Dapat kita lihat bahwa guru membedakan penugasan sesuai dengan kemampuan murid masing-masing, yang sehingga dampaknya akan ada produk yang berbeda-beda dari tiap murid. Diskusi keempat, bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Guru melakukan penilaian formatif, yaitu assessment for learning, di mana penilaian dilakukan selama proses pembelajaran. Hal ini dapat dilihat pada aktivitas keempat, yaitu guru melakukan penilaian formatif secara tidak tertulis dalam kegiatan diskusi. Hal ini digunakan untuk memperluas pemahaman konsep tentang iklan seperti target audiens, kejelasan pesan, dan penggunaan fitur kebahasaan dan desain seperti pemilihan judul, teks, gambar, dan format. Demikianlah analisis implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Semoga dapat menginspirasi saat kita melakukan pembelajaran ini di sekolah masing-masing. Terus tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.